Perkenalkan, nama saya Maria Sunarti Uko. Saya dari SMP Negeri 4 Reok, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024, BIT 1. LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Dengan keluarga saya, karena kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan yang sehat. Kita harus mensyukuri semuanya itu kepada siapa? Sampaikan keterangan dari teman-teman yang tidak datang hari ini ya. Coba, Anania Januri. Oke. Aloysius Tergiano Sensa. Ada ya. Anastasia Jelinali. Oke. Damianus Eki. Kita membuka pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Jadi, saya semua diminta berdiri dan salah satu siswa diminta untuk memimpin kita dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan dulu. Siapa yang mencoba? Materi yang kita pelajari pada minggu lalu. Pertama. Oke, coba. Sakramen baptis. Setuju? Setuju. Ya, materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang sakramen Ekaristi. Jadi, ibu tanya ya, coba kalian perhatikan buku ini. Ada teks lagu. Ya tidak? Ada teks lagu. Dari lagu ini sering kalian dengar pada saat perayaan Ekaristi. Tapi kalau yang tidak pernah bergereja, pasti ini adalah hal yang baru. Coba kalian perhatikan. Ekaristi Sakramen Maha Kudus. Coba kita nyanyi bersama-sama. Berdiri semua. Supaya kita semangat. Ya. Ekaristi tentang sakramen Ekaristi hari ini. Ya. Yang pertama, ya, ada diperhatikan. Ya. Jadi peserta didik mampu menguraikan pengertian sakramen Ekaristi berdasarkan buku referensi dan juga diskusi kelompok dengan tingkat pemahaman yang baik. Nah, lalu yang kedua, peserta didik juga harus mampu menjelaskan elemen-elemen penting dalam sakramen Ekaristi berdasarkan studi kasus dan penjelasan dari buku. Dengan tingkat pemahaman yang baik. Lalu poin yang ketiga, peserta didik mampu mengaitkan makna sakramen Ekaristi dengan
Oke. Tepuk salut dulu untuk Ica. Lalu bagaimana jika seseorang menerima komuni tanpa mempersiapkan diri secara layak? Ya, adik-adik sekalian, coba kalian amati gambar yang ada di depan. Sebelum kalian mengamati gambar, ya, ibu akan membagi kalian dalam kelompok. Ya. Jadi ibu akan membagi kalian dalam kelompok, ya. Setiap kelompok itu memiliki 5 anggota, ya. Jadi ada 4 kelompok. Kelompok 1 itu yang ini, kelompok 1 barisan tempat duduknya di sini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Coba kalian perhatikan, amati gambar yang ada di depan dulu. Amati gambar yang ada di depan. Kurang lebih ada 6, ya, ada 6 gambar. Coba kalian perhatikan, ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Coba kalian sebutkan gambar apa saja yang ada di depan. Coba. Gambar yang pertama menyambut komuni, Ibu. Gambar yang pertama Menyambut komuni. menyambut komuni. Ya, Ibu. Gambar yang kedua yang tenang. Gambar yang tenang. Gambar kedua. Bagaimana? Pastor sedang berkhotbah. Oke, ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sekarang, setelah kalian mengamati gambar yang ada, kalian sudah sebutkan tadi berdasarkan gambar-gambar yang ada itu. Coba kalian urutkan gambar yang ada itu dengan susunan tata praekaristi yang benar. Liturgi Ekaristi. Liturgi Ekaristi. Lalu poin yang terakhir adalah ditunjukkan oleh nomor 4. Imam sedang apa? Iya. Pemberkatan terakhir masuk dalam ditus penuh luar biasa. Ya. Sekali lagi, tepuk salut. Lalu pada saat kapan saja dalam predikaristi kita harus duduk, berdiri atau berlutut. Ya, coba dari kelompok lain. Adik-adik sekalian, ya, secara garis besar susunan tata predikaristi tadi terdiri dari 4 upacara, yaitu apa? Liturgi Buka, Oke, ada 4 ya. Ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi ekaristi, dan ritus penuh. Lalu kita lihat sikap badan saat mengikuti perayaan ekaristi. Ya, ada ya sikap kita yaitu duduk, lalu berdiri dan juga berlutut. Ya, dan berlutut itu merupakan sikap doa yang mengungkapkan kerendahan hati. Seseorang yang ingin memohon kepada Tuhan atau bersumpah sujud kepadanya. Ya. Lalu yang kedua berdiri. Ya, mengapa harus berdiri? Berdiri itu merupakan ungkapan kesiapsediaan kita, penghormatan dan juga perhatian pada kehadiran Tuhan. Berdiri itu menyatakan keyakinan perasaan kita yang utuh. Ya, jiwa yang siap di hadapan Allah dan siap bertemu dan berdialog dengan yang ilahi. Itu sikap ya berdiri. Lalu sikap kita yang kita tunjukkan pada saat kita duduk dalam predikaristi. Duduk itu mengungkapkan kesiapan umat untuk mendengarkan sabda Tuhan, entah melalui bacaan kitab suci ataupun homili. Duduk juga mengungkapkan sikap apa? Tenang untuk menanti dan mendengarkan serta menghormati Tuhan. Sekarang ibu akan membagi RKPD sebentar ke setiap kelompok. Jadi sebelum kalian mengerjakan RKPD ini, kita akan membacakan teks kitab suci. Teks kitab suci dari Injil Lukas bab 22 ayat 14 sampai
Oke. Yang perempuan dia akan membacakan ya ayat genapnya. Yang laki-laki baca ayat dari. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Penetapan perjamuan malam. Yesus duduk makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Katanya kepada lalu pelayan mereka mengatakan, siapa yang akan yang akan mengikuti? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, adik-adik sekalian, setelah kalian mendengar bacaan kitab suci untuk mendalami materi kita pada hari ini, ya, maka Ibu akan membagikan NKPD kepada kalian untuk kalian diskusikan. Petunjuknya, arahannya, dengar, ya, kalian baca kembali teks kitab suci itu dalam kelompok, lalu setelah itu diskusikan. Kurang lebih ada 4 nomor soal di situ. Usahakan semuanya harus aktif. Nanti Ibu akan datang dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain untuk yang melihat apakah kalian aktif tidak. Sudah berlalu, berarti kalian semua harus mempresentasikan hasil diskusi kalian dalam kelompok di depan kelas. Jadi saya minta kelompok satu untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Kali kelompok satu akan mempresentasikan hasil pelajaran. Saya menceritakan kepada anak-anak. Berdasarkan bacaan kitab suci di atas, apa yang menjadi dasar dari perayaan Ekaristi, yaitu melalui Ekaristi kita mengambil bagian dari tubuh dan darah Yesus Kristus atau komuni suci serta tubuh dalam pengorbanan dirinya. Saya minta 2 orang perwakilan, 1 laki-laki dan 1 perempuan untuk menseringkan pengalamannya mengikuti perayaan Ekaristi dan pengalaman ketika tidak mengikuti perayaan Ekaristi. Usahakan suaranya agak besar sedikit, lantang supaya teman-teman bisa dengar. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Saya akan menceritakan pengalaman saya waktu saya. Pagi Ibu, selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan menyaring pengalaman saya pada saat saya tidak pergi ke gereja. Pada waktu itu, saat saya tidak pergi ke gereja, saya merasakan kesepian atau rasa. Ya, baik, itu kedua pengalaman yang disampaikan oleh kedua teman kita. Baik,
dari kedua pengalaman dari teman kita, maka kita bisa membuat kesimpulan secara bersama ya. Ya, adik-adik sekalian, perhatikan baik-baik bahwa sakramen Ekaristi yang Yesus institusikan pada perjamuan terakhir seperti yang sudah kalian baca dalam teks terpuji tadi, Lukas 42 ayat 14 sampai 23 ya. Itu adalah pusat iman Katolik dalam kehidupan liturgi gereja. Dan Ekaristi itu berasal dari bahasa Yunani Eucharistie yang berarti puji syukur. Kita memuji dan bersyukur kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya. Maka perayaan Ekaristi adalah ucapan syukur dan pujian kepada Bapa. Lalu kenangan akan kurban Kristus dan tubuhnya. Lalu kehadiran Kristus oleh kekuatan perkataannya dalam rohnya. Dan juga bisa baca itu dalam kitab suci, yaitu dalam Injil Markus bab 14 ayat 12 sampai dengan 21. Dan itu kesimpulan dari materi ya yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang sakramen Ekaristi. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita telah belajar bersama tentang sakramen Ekaristi. Sejauh ini apa yang telah adik-adik pahami tentang makna perayaan Ekaristi? Bagaimana perasaan setelah mengikuti perayaan Ekaristi? Bagaimana sikap dari anak sekalian selama ini dalam mengikuti perayaan Ekaristi? Apakah ada kerinduan dalam diri adik-adik atau anak-anak kalau tidak mengikuti perayaan Ekaristi? Dalam pengertian ini, renungkanlah semuanya itu. Bangunlah sebuah niat untuk terlibat secara lebih aktif dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Adik-adik sekalian, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini ya dengan doa, maka saya akan memberikan tugas secara individu ini, tugas untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian berkaitan dengan materi yang sudah kita jelaskan hari ini. Kurang lebih ada 5 nomor soal. Perhatikan baik-baik, itu ditulis di buku tugas kalian. Ada pilihan ganda ya. Nah, kurang lebih ada 5 nomor soal. Lalu kalian jawab pertanyaan yang ada di buku tugas. Nanti minggu depan juga saya terima adanya hasilnya. Ya. Sebagai bentuk ya tes bahwa sejauh mana kalian memahami materi yang sudah kita pelajari hari ini. Oke? Anak-anak yang terkasih, hari ini kita telah belajar bersama tentang sakramen Ekaristi. Sejauh ini apa yang telah adik-adik pahami tentang makna perayaan Ekaristi? Bagaimana perasaan setelah mengikuti perayaan Ekaristi? Bagaimana sikap dari anak sekalian selama ini dalam mengikuti perayaan Ekaristi? Apakah ada kerinduan dalam diri adik-adik atau anak-anak kalau tidak mengikuti perayaan Ekaristi? Dalam pengertian ini, renungkanlah semuanya itu. Bangunlah sebuah niat untuk terlibat secara lebih aktif dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Renungkan baik-baik. Kalau selama ini kalian Oke, nah, mari kita berdiri. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Saya minta satu orang sebagai perwakilan ya. Kalau yang dibuka kegiatan kita tadi adalah perempuan yang doanya. Sekarang kita tutup kegiatan kita hari ini dengan doa yang diwakili oleh laki-laki. Oke. Tuhan dan Bapak Ibu, kita bersikap pada suatu Bapak yang berkata, kegiatan kita tadi adalah
perempuan yang tuanya. Sekarang kita tutup kegiatan kita hari ini dengan doa yang diwakili oleh laki-laki. Oke. Tuhan dan Bapak Ibu, harap kita bersikapkan pantas untuk berdoa. Bapa yang berkata sebagai Ya Allah Bapa yang penuh kasih sayang, kami bersyukur padamu karena karunia kasih-Mu kami dapat merasakan kasih Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Ajarlah kami, ya Bapa, agar kami senantiasa memahami dan mengimani kehadiran Kristus Putramu dalam sakramen Maha Kudus. Semoga kami mampu menjaga iman kami ini sampai kami Boleh laki-laki. Oke. Tuhan dan Bapak Ibu, harap kita bersikapkan pantas untuk berdoa. Bapa yang berkata sebagai Ya Allah Bapa yang penuh kasih sayang, kami bersyukur padamu karena karunia kasih-Mu kami dapat merasakan kasih Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Ajarlah kami, ya Bapa, agar kami senantiasa memahami dan mengimani kehadiran Kristus Putramu dalam sakramen Maha Kudus. Semoga kami mampu menjaga iman kami ini sampai kami harus mempertanggungjawabkan ini semua kepadamu. Demikian Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.